Kaniki diteror terus, makanya sekarang bongkar-bongkar. Coba aja tuh laki, diem aja. Gue baru tahu sifat aslinya ternyata lebih kayak perempuan. Coba dia diem, gue juga bakal diem. Gak bakal gue kasih tahu ke orang-orang. Kalau dia pukulin gue, dia kasar, dia abusive, coba diem aja. Kan enak nanti masih bisa ngelebarin jalarnya untuk tebar pesona. Gue orangnya gitu, gue orangnya kalau dia diem, gue diem. Tapi karena dia ngomong begini begitu dan ngomongnya semua fitnah, bohong, ya gue daripada gue ngejelasin ke satu orang, ntar ada yang nanya lagi, minta jelasin lagi, mending gue jelasin di sini. Selesai. Karena dari kemarin tuh banyak banget yang telepon gue, suruh damai-damai. Mau gue, dia lah suruh minta maaf. Tolong ambilin itu saya dong, vape saya. Perasaan RI gak pernah bahas. Ya RI gak bahas di IG, dia bahas di orang. Gak ada dia gak ada bahas di instastory-nya. Dia bahas dari mulut ke mulut, dia bahas dari DM ke DM. Mana sih? Kalau dia gak bahas di IG, berarti dia bencong dong. Itu aja dia ngomong ke orang, ngejelasin ceritanya aja udah bohong. Emang tukang bohong. Namanya Rizky Irmansyah tuh emang tukang bohong. Makanya kalau cerita ke orang tuh sesuai fakta aja. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikarang-karang. Sesuai fakta aja. Oh iya, saya pukul Nikita, alasannya karena begini. Saya terbakar cemburu, saya diputusin. Gitu dong. Terus juga yang jelasin yang di Fairmont juga, jangan ngarang-ngarang. Di situ saksinya ada banyak. Floor manajernya aja mau bersaksi tuh, karena memang kejadiannya sesuai sama yang gue omongin, bukan yang dia omongin. Gue nggak suka, gue tuh paling nggak suka orang ya udah salah, fitnah, bohong. Gue nggak suka. Terus nyuruh orang ngubungin gue untuk minta damai, tapi yang diomongin bohong. Gue nggak suka. Kalau lu mau menyelesaikan masalah, lu ngomong yang sebenar-benarnya, kejadian yang sebenar-benarnya. Jangan lu tambah-tambahin. Kalau lu tambah-tambahin, ya gue harus membela diri gue dong. Kan gue nggak salah. Ya gue ceritain sesuai sama yang terjadi. Terus sampaikan ke Rizky Irmansyah, gak usah bohong. Udah ikut lama-lama sama orang yang baik, yang bagus, kok sifatnya gak nurun ke dia sama sekali. Selin. Paham. Please ya, please, dari awal gue gak percaya lo bakal berubah. Gak usah percaya gue, gila. Siapa juga yang suruh percaya gue? Emang gue mau berubah jadi apa? Jadi Spider-Man? Jadi apa? Gue harus berubah jadi apa? Ya gue begini aja, dari dulu juga gue begini. Terus kalian meminta gue untuk berubah jadi apa? Hah? Gak ada yang... Siapa juga kalian lagi, gue bingung sama netizen. Apa juga ngikutin kehidupan gue? Ya kalau gue mau cerita sekarang di sini, di IG gue, kenapa? Salahnya di mana? Gue membela diri gue ngomongin sesuai sama yang terjadi. Tidak ada yang gue kurang-kurangin, tidak ada yang gue tambah-tambahin. Malah masih ada yang gue simpen-simpen, belum gue omongin semua. Gue tuh capek ya kalau harus menjelaskan satu persatu ke orang-orang. Itu gue tuh capek. Mendingan gue ngejelasin ke sini, di record kan nanti sama netizen. Nah ya udah kirim deh, nanti kan orang tinggal dengerin. Oh ya begini ceritanya. Itu juga masih
masih belum gue ceritain fullnya, masih cerita tentang senopatinya, yang masalah pemukulan yang gue disiksa hampir kurang lebih 30 menit itu di senopati. Belum lagi yang di mobil berapa menit itu gue disiksa itu. Kenapa kok tumben gak balas? Ya gak tahu gue juga kenapa gak ngebalas, karena gue senunduk itu sama dia saat itu, senunduk itu, sepercaya itu. Gak tahu, gue juga bertanya sama diri gue sendiri, kenapa gue nggak bales ya? Tapi saat itu keadaan gue memang gue cuma bisa nangis dan gemeteran dan tremor. Gue nggak tahu lagi, di pikiran gue cuma pengen ngejauh dari mereka dan gue pengen pulang. Selesai. Karena gue tidak pernah ya suruh tunggu aja, karena gue nggak pernah ya yang namanya digebuk itu bener-bener di depan keluarga. Ada kakaknya yang namanya Irma, ada suami kakaknya namanya Adnan. Gue nggak pernah, jadi gue pun udah sama diri gue pun gue speechless gitu. Kenapa gue bisa digebugin, tapi kakak kandungnya nggak nolongin gue, suami kakaknya juga nggak nolongin gue. Padahal suami kakaknya itu rajin sholat, lebih tua umurnya 42 tahun kalau gue nggak salah. Jadi kalau ada yang bilang, bohong tuh, masa dipukulin 30 menit gak ngelawan. Memang saat itu tidak ada perlawanan. Lu tanya aja no, di Senopati namanya di Klasik. Tanya sana, di kita ada perlawanan gak? Gua bilang, gua teriak untuk ngomong, hah aja gak. Mulut gue tuh kayak kekunci. Gue cuma nangis sama gemeteran, tuh. Harusnya happy, gue gak laporin tuh, harusnya happy. Enggak, gue gak lapor saat itu. Karena besoknya dia minta maaf, nangis-nangis. Dia bilang, aku janji aku gak akan begitu lagi. Ngarang gak sih? Menurut lo gue pandai ya ngarang? Anissa Putri. Menurut kamu aku pandai mengarang ya? Menurut kamu sepandai itukah aku merancang sebuah cerita kejadian itu? Ya, kalau kalian kalau kalian berpikir abusive, mukul, berkata kasar, terus posisinya si lakinya juga salah, itu adalah hal biasa. Buat gue sih enggak ya. Gue mendingan sendirian, gue mendingan berpisah, gue mendingan sakit hati dibanding gue harus dipukulin, dikatain. Mending dikatainnya di dalam kamar atau cuman berdua. Public area cuy, di public area. Kalau lu perempuan-perempuan yang gak punya harga diri, ya terserah. Tapi kalau gue masih punya kebetulan ya, dan gue gak mau harga diri gue diinjek-injek sama laki-laki yang ngidupin gue juga enggak, kasih makan gue juga enggak, yang ada gue kayak di penjara, kemana-mana gue gak bisa, berteman gue gak boleh, main IG aja gue harus izin dulu, terus minta password CCTV, terus minta connect ke WhatsApp, minta password IG, TikTok, semuanya pokoknya yang berurusan tentang gue. Kalau menurut kalian itu wajar, ya itu kalian. Beda sama gue, ya. Gue masih cari duit sendiri, gue menafkahi diri gue sendiri. Gak ada 1 sen pun uang dari laki-laki untuk menghidupi gue, apalagi anak-anak gue. Karena menurut gue kepentingnya mental health itu tuh harus terjaga. Masalahnya gue ini bukan orang yang gak punya kehidupan. Gue ini orang yang masih bersosialisasi. Gue ini orang yang masih bekerja. Gue ini seorang ibu, punya anak. Jadi kalau mental health gue dihancurkan, gue gak mau.
ya. Jadi kalau kalian masih ada yang ngebelain itu yang namanya Rizky Irmansyah, sok lu cobain sono pacaran sama dia. Kecuali harga diri lu cuma seharga tas Chanel ya. Itu beda. Kalau posesif, masih gue maklumi kalau posesifnya itu untuk hal-hal kebaikan. Tapi kalau posesif untuk menutupi kebusukan, itu pun tidak bisa ditolerir sebetulnya dengan alasan apapun, apalagi sampai kasar. Seumur-umur gue pacaran sama laki-laki, dia satu-satunya laki-laki yang dapat privilege sebanyak itu dari gue. Mantan gue, even mantan gue yang sebelum di Rizky aja gak pernah tuh connect ke CCTV gue, gak pernah tuh connect ke WhatsApp gue, gak pernah tuh connect ke IG gue, gak pernah tuh connect ke TikTok gue, gak pernah. Sampai gue jualan di Shopee aja dia mau tahu gue dapat berapa. Dan tiap gue habis jualan di Shopee, gue harus capture ke dia, hari ini gue dapat sekian miliar, yang keluar sekian ribu. Coba sampai hal prinsip yang kayak begitu. Sampai gue ganti handphone nih, gue ganti handphone ya. Gue harus bilang sama dia, aku mau ganti handphone. Oke. Abis itu, nanti handphonenya jangan dihapus ya data-datanya. Handphonenya kasih ke aku. Sampai minta data handphone gue, bayangin. Tanya, kalau dia nggak ngaku, ada nih WhatsAppnya. Sampai dia bilang, aku kan udah kasih tahu, jangan dihapus data di handphone lamanya. Biarin aja kayak gitu. Kasih ke aku mau cek semuanya. Sampai data handphone, lo bayangin. Apa yang mau dia otak-atik coba? Masih juga gue tidak mempermasalahkan gue didoain. Serah deh gue mau didoain, mau ditigain, mau ditujuin, mau diseratusin, bodo amat. Tapi ketika harga diri gue diinjak, terus dia nggak diem, gue injak balik sama gue dengan cara gue. Coba. Sampai gue ngomong tuh waktu itu ke saudaranya namanya Uyung yang ikut dia. Gue WhatsApp, gue telepon, ada kali gue telepon 45 menitan tuh. Gue bilang, Uyung ini udah too much. Uyung dia minta data handphone gue yang lama, ini udah too much. Di situ kan ada banyak banget urusan di dalam handphone lama gue. Ya email lah, kerjaan gue lah, rekening gue lah, keuangan gue lah. Dia mau semuanya, udah dapet CCTV, WhatsApp connect, IG connect, TikTok connect, semua connect. Masa masih mau minta data handphone gue? Sampai gue ngomong juga ke kakaknya, ini gimana sih kok sampai ke data handphone dia mau. Sampai gue tanya ke Dimas ini gimana ya, kok dia mau minta data handphone gue di handphone yang lama. Yang di handphone yang lama gak boleh dihapus data-datanya kayak handphone. Biasa kan kita kalau beli handphone ya, iPhone to iPhone, ya kan. Kalau sudah masuk semua datanya ke handphone baru, kan handphone yang lama dibersihin dong kayak handphone baru. Itu gak boleh. Sampai gue tanya ke Zack ini gimana, dia sampai minta data handphone. Zack sampai bilang jangan dikasih nih, itu udah keterlaluan, sudah kebanyakan. Dan dia belum jadi suami lu aja dia udah begitu. Tuh Zack ngomong begitu. Tanya Zack tuh, tinggal namanya Zack Faraj tuh ada di following gue. Bener gak gue ngomong begitu? Coba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.